Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian saham biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama yaitu Ali Oktari, Mutia Sari, Mutia Fadila, dan saya sendiri Dina Esila. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ali Oktari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Oktari, BP 181053023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 1. Nah, kami di sini membahas mengenai analisis fundamental atau analisis saham. Nah, bagian saya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nilai sekarang, dan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan nilai sekarang ini merupakan kapitalisasi pendapatan yang diharapkan di masa depan, atau nilai intrinsik berdasarkan nilai diskonto dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Dan yang kedua adalah ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini merupakan penilaian relatif terhadap ukuran kinerja keuangan perusahaan atau rasio P/E yang dibenarkan. Pendekatan nilai sekarang yang akan dibahas pertama kali, pendekatan nilai sekarang ini merupakan nilai intrinsik dari suatu keamanan berinvestasi. Keamanannya itu dihitung melalui value of security sama dengan sigma n cash flow per 1 tambah K pangkat T atau ya. Dan yang kedua adalah perkiraan nilai intrinsik dibandingkan dengan nilai harga pasar saat ini. Berapa nilai saham itu dibandingkan dengan nilai pasar sahamnya. Input yang diperlukan dalam menghitung nilai fundamental pendekatan nilai sekarang yang pertama adalah nilai diskonto. Diskonto ini merupakan tingkat pengembalian yang diperlukan atau tingkat minimum yang diharapkan untuk mendorong pembelian, untuk mendorong investor mau membeli saham tersebut, dan biaya peluang dolar yang digunakan untuk berinvestasi. Lalu arus kas yang diharapkan yang pertama aliran dividen atau pembayaran tunai lainnya selama masa berinvestasi. Dan yang kedua, dividen dibayarkan dari pendapatan, penghasilan penting dalam nilai saham. Arus kas yang diharapkan selanjutnya adalah laba ditahan menyeratkan pertumbuhan dari dividen di masa depan dan menghasilkan hasil yang sama seperti dividen saat ini dalam penilaian saham biasa. Model diskon dividen. Nilai saham saat ini adalah nilai diskonto dari semua dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya adalah present atau P sama dengan dividen tahun 1 per 1 tambah K dasar per pangkat 1 tambah dividen tahun 2 per 1 tambah K pangkat 2, begitu seterusnya. Lalu masalah apa yang sering ditimbulkan dari analisis fundamental pendekatan nilai sekarang? Yang pertama adalah butuh aliran dividen yang tak terbatas. Dan yang kedua adalah aliran dividen itu yang dihasilkan juga tidak pasti. Harus memperkirakan dividen di masa depan. Jadi kita harus bisa memperkirakan berapa nilai dividen yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Dan dividen yang diharapkan tumbuh dari waktu ke waktu. Harus juga bisa memodelkan tingkat pertumbuhan dividen, dan diharapkan dividen tersebut berapa yang diharapkan di masa yang akan datang. Kita harus bisa memprediksi pertumbuhannya dan tidak perlu konstan. Terima kasih. Selanjutnya adalah model diskon dividen dengan tingkat pertumbuhan berganda, 2 atau lebih tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam dividen. Pada akhirnya, tingkat pertumbuhan harus sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Asumsikan pertumbuhan pada tingkat yang cepat selama N atau periode diikuti oleh pertumbuhan yang stabil. Dengan persamaan P sama dengan sigma D 1 ditambah G per 1 ditambah K ditambahkan dengan D N periode selanjutnya dikalikan dengan 1 ditambah G per K dikurang G dikalikan dengan 1 per 1 tambah K. Model pertumbuhan ganda. Banyak perusahaan tumbuh dengan kecepatan atau
yang kecepatan yang cepat selama beberapa tahun dan kemudian melambat ke tingkat pertumbuhan rata-rata. Perusahaan lain tidak membayar dividen selama beberapa tahun. Seringkali selama periode pertumbuhan awal mereka, model pertumbuhan konstan yang dibahas sebelumnya tidak mampu menangani situasi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan model yang bisa. Variasi di DM semacam itu adalah model tingkat pertumbuhan berganda. Pertumbuhan ganda didefinisikan sebagai situasi di mana pertumbuhan dividen yang diharapkan perusahaan di masa depan perlu dijelaskan menggunakan dua atau lebih tingkat pertumbuhan, salah satunya bisa menjadi nol. Meskipun sejumlah tingkat pertumbuhan dimungkinkan, sebagian besar saham dapat dijelaskan menggunakan dua atau mungkin tiga tingkat pertumbuhan yang berbeda. Karakteristik yang membedakan dari situasi pertumbuhan ganda adalah bahwa setidaknya dua tingkat pertumbuhan yang berbeda terlibat, salah satunya bisa menjadi nol. Sejumlah perusahaan telah mengalami pertumbuhan pesat yang tidak dapat dipertahankan selamanya. Selama sebagian dari hidup mereka, tingkat pertumbuhan melebihi rata-rata perusahaan dalam perekonomian, tetapi kemudian tingkat pertumbuhannya melambat. Model tingkat pertumbuhan dua tahap. Model tingkat pertumbuhan ganda yang terkenal adalah model dua tahap. Model ini mengasumsikan pertumbuhan jangka pendek pada tingkat yang cepat untuk beberapa periode, biasanya 2 hingga 10 tahun, diikuti oleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang stabil, yang berkelanjutan, yaitu tingkat pertumbuhan yang konstan seperti yang dibahas sebelumnya. Dengan persamaannya adalah P0 sama dengan sigma, D0 dikalikan dengan 1 ditambah G1 per 1 ditambah K, ditambahkan dengan Dn atau periode yang berikutnya, dikalikan 1 ditambah G per K dikurang G, dikalikan dengan 1 per 1 ditambah K, di mana P0 merupakan perkiraan nilai saham hari ini. D0 adalah dividen saat ini. G1 merupakan tingkat pertumbuhan supernormal atau di bawah normal untuk dividen. GC merupakan tingkat pertumbuhan konstan untuk dividen. K merupakan tingkat pengembalian yang dibutuhkan. N merupakan periodenya, dan Dn merupakan dividen pada akhir periode pertumbuhan yang tidak normal. Selanjutnya adalah model diskon dividen dengan tingkat pertumbuhan berganda, 2 atau lebih tingkat pertumbuhan yang diharapkan dalam dividen. Pada akhirnya, tingkat pertumbuhan harus sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Asumsikan pertumbuhan pada tingkat yang cepat selama N atau periode diikuti oleh pertumbuhan yang stabil. Dengan persamaan, P sama dengan sigma D 1 ditambah G per 1 ditambah K ditambahkan dengan D N periode selanjutnya dikalikan dengan 1 ditambah G per K dikurang G dikalikan dengan 1 per 1 tambah K. Model pertumbuhan ganda. Banyak perusahaan tumbuh dengan kecepatan atau kecepatan yang cepat selama beberapa tahun dan kemudian melambat ke tingkat pertumbuhan rata-rata. Perusahaan lain tidak membayar dividen selama beberapa tahun. Seringkali selama periode pertumbuhan awal mereka, model pertumbuhan konstan yang dibahas sebelumnya tidak mampu menangani situasi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan model yang bisa. Variasi di DM semacam itu adalah model tingkat pertumbuhan berganda. Pertumbuhan ganda didefinisikan sebagai situasi di mana pertumbuhan dividen yang diharapkan perusahaan di masa depan perlu dijelaskan menggunakan dua atau lebih tingkat pertumbuhan, salah satunya bisa menjadi nol. Meskipun sejumlah tingkat pertumbuhan dimungkinkan, sebagian besar saham dapat dijelaskan menggunakan dua atau mungkin tiga tingkat pertumbuhan yang berbeda. Karakteristik yang membedakan dari situasi pertumbuhan ganda adalah bahwa setidaknya dua tingkat pertumbuhan yang berbeda terlibat, salah satunya bisa menjadi nol. Sejumlah perusahaan telah mengalami pertumbuhan pesat yang tidak dapat dipertahankan selamanya. Selama sebagian dari hidup mereka,
tingkat pertumbuhan melebihi rata-rata perusahaan dalam perekonomian, tetapi kemudian tingkat pertumbuhannya melambat. Model tingkat pertumbuhan dua tahap. Model tingkat pertumbuhan ganda yang terkenal adalah model dua tahap. Model ini mengasumsikan pertumbuhan jangka pendek pada tingkat yang cepat untuk beberapa periode, biasanya 2 hingga 10 tahun, diikuti oleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang stabil, yang berkelanjutan, yaitu tingkat pertumbuhan yang konstan seperti yang dibahas sebelumnya. Dengan persamaannya adalah P0 sama dengan sigma, D0 dikalikan dengan 1 ditambah G1 per 1 ditambah K, ditambahkan dengan Dn atau periode yang berikutnya, dikalikan 1 ditambah G per K dikurang G, dikalikan dengan 1 per 1 ditambah K, di mana P0 merupakan perkiraan nilai saham hari ini, D0 adalah dividen saat ini, G1 merupakan tingkat pertumbuhan supernormal atau di bawah normal untuk dividen, GC merupakan tingkat pertumbuhan konstan untuk dividen, K merupakan tingkat pengembalian yang dibutuhkan, N merupakan periodenya, dan Dn merupakan dividen pada akhir periode pertumbuhan yang tidak normal. Selanjutnya adalah inflasi pertumbuhan konstan. Yang pertama adalah harga saham tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan dividen. Yang kedua, pengembalian total saham tumbuh pada tingkat pengembalian yang disyaratkan pada tingkat pertumbuhan harga ditambah tingkat pertumbuhan dividen sama dengan K atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Yang ketiga adalah pengembalian yang diperlukan lebih rendah atau pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi dalam dividen menaikkan harga. Untuk memahami model tingkat pertumbuhan konstan sepenuhnya, model pertumbuhan konstan yang banyak digunakan dalam analisis penilaian, penting untuk memikirkan proses yang terjadi dalam pertumbuhan konstan. Kita harus menyadari bahwa versi pertumbuhan konstan dari DDM memperhitungkan semua arus kas masa depan dari sekarang hingga tak terbatas, meskipun ini tidak terlihat ketika kita melihat persamaan itu sendiri. Namun demikian, proses matematika yang melibatkan laju pertumbuhan konstan hingga tak terbatas direduksi menjadi ekspresi yang sangat sederhana, menutupi fakta bahwa semua dividen dari sekarang hingga tak terbatas akan diperhitungkan dan didiskontokan. Pertumbuhan harga saham. Versi tingkat pertumbuhan konstan dari DDM menyiratkan bahwa harga saham untuk satu periode diperkirakan tumbuh pada tingkat yang sama dengan dividen, yaitu G. Faktanya, dengan mempertahankan rasio pembayaran rasio dividen terhadap pendapatan konstan, model pertumbuhan konstan menyiratkan bahwa dividen, pendapatan, dan harga saham semuanya diharapkan tumbuh pada tingkat pertumbuhan konstan yang diharapkan atau G. Model diskon dividen selanjutnya adalah dengan asumsi pertumbuhan dividen yang konstan. Dividen diharapkan tumbuh pada tingkat yang konstan atau G dari waktu ke waktu. Model tingkat pertumbuhan konstan ini, dua versi lain dari DDM, menunjukkan bahwa untuk menetapkan arus kas dari dividen yang diharapkan, yang selanjutnya akan didiskontokan. Pertama-tama perlu untuk menggabungkan beberapa dividen awal ke masa depan. Sebagian besar perusahaan yang membayar dividen mengharapkan dividen tumbuh seiring waktu. Asumsi pertumbuhan dividen yang konstan ini dengan persamaannya adalah PO sama dengan D1 per K dikurang G, di mana D adalah dividen saat ini yang dibayarkan dan tumbuh pada tingkat pertumbuhan konstan yaitu G, dan K adalah tingkat diskonto yang sesuai. Versi tingkat pertumbuhan konstan dari model diskon dividen ini, di mana D1 adalah dividen yang diharapkan akan diterima pada akhir tahun 1. Digunakan setiap kali tingkat pertumbuhan dividen masa depan diharapkan lebih atau kurang konstan. Dalam praktik aktual, ini cukup sering digunakan karena kesederhanaannya. Dan karena ini adalah deskripsi terbaik dari aliran dividen yang diharapkan untuk sejumlah besar perusahaan, khususnya perusahaan besar yang stabil dan dalam banyak kasus pasar secara keseluruhan.
D1 adalah dividen yang diharapkan pada akhir periode pertama. 1 ditambah G dikalikan D1 sama dengan D0. Perhatikan bahwa dividen saat ini sebesar $1 merupakan D0. Harus digabungkan satu periode karena versi pertumbuhan konstan dari DDM menentukan pembilangnya sebagai dividen yang diharapkan akan diterima satu periode dari sekarang, yaitu D, mewakili dividen yang saat ini sedang dibayarkan, dan D1. Dalam terminologi valuasi, D mewakili dividen yang diharapkan akan dibayarkan pada periode berikutnya. D0 yang diketahui dan dapat diamati. D1 selalu dapat ditentukan dengan D0 dikalikan 1 ditambah G, di mana G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Baiklah, saya Mutiasari akan melanjutkan presentasi tentang penilaian saham biasa oleh kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ali mengenai model diskon dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model diskon dividen dalam asumsikan tidak ada pertumbuhan dividen. Jumlah tetap dolar dari dividen mengurangi keamanan selamanya. Maksudnya di sini adalah model tingkat pertumbuhannya 0. Tingkat pertumbuhan 0 sama dengan dividen dolar tetap yang tidak berubah seiring waktu. Misalkan, sebuah perusahaan membayar dividen sebesar $1 per saham setiap tahun dan tidak berencana untuk mengubah jumlah dolar ini. Kasus dividen tingkat pertumbuhan 0 berkurang untuk selamanya, dengan asumsi dividen dolar konstan yang menyeratkan tingkat pertumbuhannya 0. Dengan persamaannya adalah PO sama dengan DO per K, di mana PO adalah versi tingkat pertumbuhan 0 dari model diskon dividen, di mana D adalah dividen dolar konstan yang diharapkan untuk semua periode waktu mendatang, dan K adalah biaya peluang atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan untuk saham biasa ini. Model diskon dividen dalam asumsi tidak ada pertumbuhan dividen ini mirip dengan saham preferen karena dividen tetap tidak berubah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dengan capital gain. Investor sering terganggu oleh fakta bahwa model diskon dividen hanya berisi dividen dan aliran dividen yang terbatas pada saat itu. Meskipun ini adalah rumusan yang tepat, banyak investor yang yakin bahwa mereka tidak akan berada di sini atau manapun dan mereka sangat menginginkan capital gain. Dividen mungkin bagus, tetapi membeli rendah dan menjual tinggi itu menyenangkan bagi investor. Karena begitu banyak investor yang tertarik pada capital gain, yang menurut dividen melibatkan perbedaan antara harga yang dibayarkan untuk sekuritas dan harga di mana sekuritas itu kemudian dijual. Model penilaian tampaknya berisi harga saham di suatu tempat. Jadi, dalam perhitungan nilai sekarang untuk sebuah saham, investor tertarik pada nilai sekarang dari perkiraan harga 2 tahun dari sekarang atau 4 bulan dari sekarang atau apapun yang diharapkan dan terbatas periode kepemilikan. Harga yang diterima di masa depan mencerminkan ekspektasi dividen sejak saat ini. Diskonto dividen atau kombinasi dividen dan harga menghasilkan hasil yang sama. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi nilai intrinsik. Tujuan akhir dari teknik arus kas diskonto adalah memperkirakan nilai intrinsik. Apa yang disiratkan oleh nilai intrinsik tersebut? Nilai intrinsik ini hanyalah perkiraan nilai saham saat ini yang diperoleh dari memperkirakan dan mendiskontokan arus kas masa depan untuk suatu saham. Bagaimana cara penggunaannya? Investor dan analis menentukan hubungan antara nilai intrinsik yang akan kita sebut V0 dari suatu aset dan harga saham pasarnya saat ini, CMP. Secara khusus, jika V0 besar dari CMP, aset dinilai rendah dan harus dibeli. Jika V0-nya kecil dari CMP, aset dinilai terlalu tinggi dan harus dihindari. Jika V0 sama dengan CMP, ini menyiratkan equilibrium di mana aset dinilai dengan benar. Ketika investor
menghitung nilai intrinsik itu adalah perkiraan, tidak lebih dan tidak kurang, itu selalu mengalami kesalahan. Cara cerdas untuk membuat keputusan investor dengan menggunakan nilai intrinsik adalah dengan mendasarkannya pada pendekatan signifikan dalam harga saat ini versus nilai yang diperkirakan atau dihitung. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi price to earning ratio atau pendekatan pengganda pendapatan. Sebagian besar analis dan investor berpengetahuan mengetahui fondasi yang mendasari dan sifat intuitif dari teknik arus kas yang didiskontokan. Tetapi mereka juga mengenali kesulitan dalam menggunakan modal ini dalam praktiknya. Perbedaan kecil dalam input menghasilkan perbedaan besar dalam estimasi nilai intrinsik, yang pada gilirannya dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan dalam menentukan apakah suatu saham dinilai tetap rendah atau terlalu tinggi. Hal ini lebih mengarahkan banyak investor dan analis ke pendapatan alternatif untuk penilaian saham seperti modal penggandaan, pendapatan, dan nilai relatif. Price to earning ratio adalah salah satu variabel yang paling banyak disebut dan dibahas yang berkaitan dengan saham biasa dan biasanya akan muncul dalam beberapa bentuk dalam laporan apapun dari seorang analis atau layanan penasehat investasi. Kekuatan yang digunakan investor untuk menilai pendapatan sebagaimana dinyatakan dalam harga saham yaitu bagilah harga saham saat ini dengan pendapatan 12 bulan terakhir dan harga saham yang dibayarkan dengan setiap $1 pendapatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi pendekatan price to earning ratio. Untuk memperkirakan nilai saham, kita masuk pada rumus P0 sama dengan estimate earning dikali justified price earning ratio sama dengan E1 dikali P0 per E1. Sedangkan price to earning ratio dapat diturunkan dari P0 sama dengan D1 per K kurang G atau P0 per E1 sama dengan D1 per E1 bagi K kurang G, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi price to earning ratio. Masih pada pendekatan price to earning ratio, semakin tinggi rasio pembayaran, maka semakin tinggi price earning yang dibenarkan. Rasio pembayaran adalah proporsi pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang diharapkan, maka semakin tinggi price earning yang dibenarkan. Begitu juga dengan semakin tinggi tingkat pengembalian yang dibutuhkan, maka semakin rendah price earning yang dibenarkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutia Fadilah. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu memahami rasio price to earning. Dalam memahami rasio price to earning ini muncullah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bisakah perusahaan meningkatkan rasio pembayaran untuk meningkatkan harga pasar? Yang kedua, apakah prospek pertumbuhan di masa depan akan terpengaruh? Yang ketiga, apakah pertumbuhan yang cepat mempengaruhi risiko pendapatan? Yang keempat, apakah pengembalian yang diminta akan terpengaruh? Yang kelima, apakah beberapa faktor pertumbuhan lebih diinginkan daripada yang lain? Dan yang terakhir, rasio price to earning ini mencerminkan pertumbuhan dan risiko yang diharapkan. Sebagian besar investor secara intuitif menyadari bahwa price to earning harus lebih tinggi untuk perusahaan yang pendapatannya diharapkan tumbuh pesat. Namun seberapa tinggi bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Selain itu, tingkat pertumbuhan yang tinggi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Beberapa di antaranya lebih diinginkan daripada yang lainnya. Misalnya pertumbuhan penjualan unit yang cepat karena permintaannya yang besar dan produknya lebih disukai daripada situasi pajak yang menguntungkan yang dapat berubah atau prosedur akuntansi liberal yang suatu hari dapat menyebabkan pembalikan situasi.
Biasanya matrik rasio price to earning ini digunakan untuk membandingkan perusahaan di industri yang sama atau perusahaan dengan pasar yang keseluruhan atau perusahaan yang rasio price to earning saat ini dengan rasio price to earning sebelumnya. Jadi meskipun rasio price to earning ini untuk perusahaan pembanding dapat dievaluasi, perusahaan di industri yang berbeda diharapkan memiliki rasio price to earning rata-rata yang berbeda, yang terkadang berbedanya secara dramatis. Sebagai contoh, jika beberapa perusahaan dalam industri yang sama menjual price to earning rata-ratanya 15, perusahaan lain dalam grup ini mungkin diberi price to earning juga 15. Namun, jika perusahaan dianggap unggul dalam hal pertumbuhan yang diharapkan, price to earning 16 atau 18 mungkin diterapkan. Ini berarti bahwa penilaian relatif atau penilaian komparatif yang sedang dibuat. Sebagai proporsi umum, semakin tinggi rasio price to earning, maka semakin besar pasarnya, yaitu ekspektasi tentang pertumbuhan pendapatan di masa depan. Namun, pasar akan menilai tingkat risiko yang terlibat dalam pertumbuhan pendapatan yang diharapkan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu rasio price to earning dan suku bunga. Pada rasio price to earning mencerminkan optimisme dan pesimisme investor yang terkait dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan, dan ketika tingkat suku bunganya meningkat, maka tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk semua sekuritas umurnya juga meningkat, dan rasio price to earning dan suku bunga secara tidak langsungnya saling berhubungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pendekatan mana yang terbaik. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam teknik analisis fundamental, diskonto arus kas, penggandaan anjelir, dan teknik penilaian relatif. Jadi mana sebaiknya yang digunakan yaitu secara teori, pendekatan arus kas yang didiskontokan adalah posisi yang benar, logis, dan sehat. Secara konseptual, estimasi terbaik dari nilai saat ini dari saham biasa perusahaan adalah nilai sekarang dari estimasi arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Namun beberapa analisis dan investor menilai model ini tidak realistis. Bagaimanapun mereka berpendapat sehubungan dengan DDM atau dividen diskon model, tidak ada yang bisa memperkirakan dividen masa depan yang jauh dengan sangat akurat. Jadi secara teknis model tersebut membutuhkan perkiraan semua dividen dari nilai sekarang hingga yang tak terbatas, yang merupakan tugas yang mustahil. Namun, seperti yang telah kita pelajari, ketidakterbatasan bukanlah masalah, dan dividen masa depan dapat dimodelkan berdasarkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Matrik penilaian relatif atau komparatif, meskipun kurang rumit dan kurang formal, juga dapat membantu sebagai modal pemilihan saham. Rasio price or earning dapat berfungsi secara ganda, yang dapat membantu investor memperkirakan nilai intrinsik saham sebagai bagian dari modal pengganda pendapatan, serta berfungsi sebagai teknik penilaian yang relatif. Selanjutnya yaitu, terlepas dari pendekatan mana yang digunakan, penting untuk diingat bahwa penilaian yang menggunakan analisis fundamental atau pendekatan lainnya selalu mengalami kesalahan, yang dikarenakan kita sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan tidak peduli siapa yang melakukan analis atau bagaimana melakukannya, kesalahan tersebut akan tetap terjadi. Misalnya pada pendekatan pelengkapnya seperti rasio price earning yang dapat digunakan dari versi pertumbuhan konstan dari modal diskonto dividen, dan dividen yang dibayarkan dari pendapatan menggunakan keduanya yang meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil yang wajar, sehingga berurusan dengan masa depan yang tidak pasti yang selalu mengalami kesalahan. Baiklah, materi terakhir yaitu kelipatan lainnya. Yang pertama yaitu rasio harga dengan nilai buku. Pada rasio harga saham terhadap ekuitas pemegang saham yang diukur pada neraca dan harga yang dibayarkan untuk setiap $1 ekuitas. Yang kedua yaitu rasio harga terhadap penjualan. Pada rasio ini, nilai pasar total perusahaannya, harga dikalikan dengan jumlah saham dan dibagi dengan penjualan, dan penilaian pasar dari pendapatan perusahaan. Menilai saham ini sulit karena membutuhkan pertimbangan yang harus dibuat dan variabel yang diperkirakan. Tidak ada yang tahu dengan pasti modal penilaian mana yang harus digunakan untuk saham tertentu.
hampir tidak mungkin untuk membuktikan bahwa kalkulasi investor untuk modal penilaiannya itu benar atau tidak benar, walaupun banyak kalkulasi dapat dinilai oleh kebanyakan orang dengan masuk akal atau tidak masuk akal. Pada penilaian saham ini selalu terdapat sedang dan akan terus berlanjut yang akan menjadi seni dan bukan sains. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.